Lahirnya Tentara Nasional Indonesia, Badan Keamanan Rakyat. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan diputuskan untuk pembentukan BKR. BKR merupakan bagian dari BPKKP atau Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Tujuan dibentuknya BKR untuk memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan di berbagai wilayah. BKR juga dibentuk di berbagai daerah. Namun harus diingat bahwa BKR bukan tentara. Jadi, sampai akhir bulan Agustus 1945, Indonesia belum memiliki tentara. Tentara peta tidak dapat langsung dijadikan sebagai tentara Indonesia karena saat itu Indonesia masih dalam status quo hingga kedatangan sekutu di Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Otto Iskandar-Dinata merencanakan untuk pembentukan susunan pembagian sebagai wilayah, kepolisian negara, tentara kebangsaan, dan perekonomian. Pada tanggal 19 Agustus di luar parlemen itu, para pemuda yang dipimpin oleh Adam Malik mengadakan rapat di Parapatan 10. Para pemuda mengajukan tuntutan, yaitu lahirnya Tentara Republik Indonesia yang berasal dari bekas tentara peta. Setelah proses panjang, pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan rapat paripurna yang menghasilkan 3 hal, yaitu tentang Komite Nasional, Partai Nasional, dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pembentukan BKR ini menimbulkan pro dan kontra. Para pemuda yang tidak puas terhadap pembentukan BKR kemudian membentuk badan-badan perjuangan, dikenal dengan Laskar, yaitu suatu organisasi perjuangan yang tidak memiliki senjata, kurang disiplin, dan tidak memiliki pemimpin yang berpengalaman. Komite Van Aksi dan lahirnya badan-badan perjuangan. Demikian pula, pemuda Sukarni dan Adam Malik membentuk Komite Van Aksi yang dimaksudkan sebagai gerakan yang bertugas dalam pelucutan senjata terhadap serdadu Jepang dan merebut kantor-kantor yang masih diduduki Jepang. Munculnya Komite Van Aksi kemudian disusul dengan lahirnya berbagai badan perjuangan lainnya di bawah Komite Van Aksi seperti API atau Angkatan Pemuda Indonesia, BARA atau Barisan Rakyat Indonesia, dan BBI, Barisan Buruh Indonesia. Demikiannya hal yang terjadi di Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang. Di sana juga muncul berbagai badan perjuangan, misalnya Angkatan Muda dan Pemuda di Semarang, Angkatan Muda di Surakarta, Angkatan Muda Pegawai Kesultanan atau dikenal PEKIK atau Pemuda Kita Kesultanan di Yogyakarta. Di Bandung berdiri Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia yang kemudian lebih dikenal dengan PRI atau Pemuda Republik Indonesia, dan beberapa badan perjuangan lain. Tentara Keamanan Rakyat. Sampai akhir bulan September 1945, ternyata Indonesia belum memiliki kesatuan dan organisasi ketentaraan secara resmi dan profesional. BKR hanya diprogram untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat di daerah masing-masing. BKR kemudian menghimpun bekas-bekas anggota peta, Heiho, Senendan, dan lain-lain. Angkatan para Inggris yang tergabung dalam SEAC atau South East Asian Command mendarat di Jakarta pada tanggal 16 September 1945. Pasukan ini dipimpin Laksamana Muda Lord Louis Mountbatten yang mendesak pihak Jepang untuk mempertahankan status quo di Indonesia. Pada tanggal 29 September 1945, mendarat lagi tentara Inggris yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison, panglima dari AFNI atau Allied Forces Netherlands East Indies. Kedatangan tentara AFNI ternyata diboncengi oleh tentara Belanda yang disebut NICA atau Netherlands India Civil Administration. Hal ini menimbulkan kemarahan bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian, ancaman dari kekuatan asing semakin besar. Para pemimpin negara menyadari bahwa sulit mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa suatu tentara atau angkatan perang. Dengan itu, pemerintah memanggil bekas Mayor Kenil Urip Sumoharjo dan ditugasi untuk membentuk tentara kebangsaan. Urip Sumoharjo diangkat sebagai Kepala Staf TKR sehari kemudian. Pemerintah mengeluarkan maklumat yang isinya mengangkat Supriyadi, bekas Komandan Peta, sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 9 Oktober 1945, KNIT mengeluarkan perintah mobilisasi bagi bekas-bekas tentara, peta, KNIL, atau Koninklijk Nederlands Indijksleger, Heiho, dan laskar-laskar yang ada untuk bergabung menjaga satu ke dalam TKR. Dari TKR, TRI ke TNI, sejarah ketentaraan Indonesia terus mengalami perubahan. TKR dengan sebutan Keamanan Rakyat dinilai belum menunjukkan sebagai suatu kesatuan angkatan bersenjata yang mampu melawan musuh dengan perang bersenjata. Atas prakarsa markas tertinggi TKR, pemerintah mengeluarkan penetapan pemerintah No.2/SD 1946 tanggal 1 Januari 1946. Isinya adalah mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat.
Kementerian Keamanan Rakyat diubah menjadi Kementerian Pertahanan. Belum genap 1 bulan, sebutan Tentara Keselamatan Rakyat diganti dengan TRI atau Tentara Republik Indonesia. Dalam lingkungan markas tertinggi, TRI kemudian disempurnakan dengan dibentuknya TRI Angkatan Laut yang kemudian dikenal dengan AURI atau Angkatan Laut Republik Indonesia, dan TRI Angkatan Udara yang dikenal dengan AURI atau Angkatan Udara Republik Indonesia. Tanggal 17 Mei diadakan beberapa perubahan dalam organisasi tersebut. Situasi negara semakin genting. Aksi-aksi pihak tentara Belanda semakin mengancam kehidupan dan kelangsungan Republik Indonesia. Maka pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden mengeluarkan dekret yang berisi tentang pembentukan panitia yang disebut Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional dan dipimpin oleh Presiden Soekarno. Setelah panitia itu bekerja, akhirnya keluar penetapan Presiden tentang pembentukan organisasi TNI atau Tentara Nasional Indonesia mulai tanggal 3 Juni 1947. Secara resmi telah diakui berdirinya TNI sebagai penyempurnaan dari TNI. Dalam organisasi ini telah dimiliki TNI Angkatan Darat atau TNI AD, TNI Angkatan Laut atau TNI AL, dan TNI Angkatan Udara atau TNI AU. Semua itu terkenal dengan sebutan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.